Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga kakak harap adik-adik, mama papa, dan semua keluarga di rumah dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah adik-adik, hari ini kita ketemu lagi nih di IMPA Online tanggal 9 Januari 2022. Nah adik-adik, di Impawan hari ini adik-adik akan ditemani oleh Kak Ana sebagai liturgos dan Kak Ripka sebagai pelayan firman. Yeay! Sudah siap adik-adik untuk kita mulai ibadahnya belum? Hayo, sudah siap belum? Kalau sudah siap, mari kita mulai ya ibadahnya. Yuk, yuk, yuk! Mari adik-adik, untuk lagu pembukaan kita akan bernyanyi lagu Di Pintumu Ku Datang. Yuk, yuk, adik-adik kita bangkit berdiri bersama dan bernyanyi bersama. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Sekali lagi ya adik-adik. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, untuk melanjutkan IMPA kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati kami sepanjang hari, sepanjang hidup kami, dan sepanjang istirahat kami di malam tadi. Hari ini Tuhan telah membangunkan kami, memberikan kami kesehatan dan umur panjang untuk kami boleh kembali beribadah di IMPA Online hari ini. Tuhan tolong berkati ibadah kami, pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai. Berkati kami untuk kami bisa mengikuti ibadah kami juga dengan baik, sehingga kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, untuk lagu selanjutnya, kita akan bernyanyi lagu Tahukah Kamu Jumlah Bintang? Sama-sama ya. Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan
di samudra berenang, dan berapa jumlah burung di udara yang terbang. Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya, semuanya pun senang, semuanya pun senang. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Adik-adik, sebelum kita akan masuk pada pembacaan Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ripka, Kakak Ana mau ajak adik-adik semua untuk kita bernyanyi lagu Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Ripka. Sebelumnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memimpin IMPA kami, Tuhan telah memimpin kami dalam puji-pujian. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin membaca Alkitab, kami ingin membaca firman Tuhan, kami juga ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami juga boleh mengerti cerita yang disampaikan, dan kami juga boleh melakukan firman Tuhan ke dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Kak Ripka yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Kak Ripka dengan roh hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap perkataannya boleh kami terima, boleh kami mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk membuka kitab dan membacanya. Ayo dibuka kitabnya, dicari bilangan. Ayo dibuka Alkitabnya, cari bilangan. Kita akan membaca kitab dari bilangan pasalnya yang ke-14. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ke-10 ya. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, yuk baca bareng-bareng. Yang belum membaca, kakak akan membacakannya. Bilangan 14, ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan
bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dengan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu menggoyangkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah negeri luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi nih dengan Kak Ripka. Hari ini Kak Ripka akan bercerita untuk adik-adik. Sebelumnya nih, kakak mau denger nih kabar adik-adik hari ini. Gimana sih kabar adik-adik hari ini di pagi yang cerah ini? Kakak berharap adik-adik semua sehat ya. Satu lagi nih, kakak mau bertanya sebelum kita mau mulai cerita. Kakak mau tanya nih, apa saja sih yang biasanya membuat adik-adik merasa takut? Ayo dong kasih tahu kakak. Adik-adik biasanya takut apa nih? Dan karena apa hingga adik-adik kemudian menangis? Ayo apa? Kakak tunggu nih. Wah banyak sekali ya. Saking takutnya adik-adik pasti pernah menangis, ya kan? Nah, ternyata adik-adik kakak punya rahasia nih. Bahwa ternyata bukan hanya adik-adik loh yang bisa begitu. Orang dewasa juga bisa takut dan menangis. Siapa ya mereka? Kakak kasih tahu nih ya. Mereka itu adalah orang-orang Israel. Mengapa ya mereka takut dan menangis? Karena mereka mendengar laporan 10 orang pengintai dari 12 orang yang ditugaskan oleh Bapak Musa untuk melihat-lihat negeri Kanaan. Dan laporan 10 orang itu diceritakan bahwa orang-orang Kanaan bertubuh tinggi, besar, kuat, dan seperti raksasa. Jadi akan sulit bagi orang Israel untuk mengalahkan mereka. Adik-adik, mendengar berita itu, orang Israel menjadi takut dan menangis. Mereka ingin kembali ke Mesir saja, meski di sana mereka hidup susah. Daripada meneruskan perjalanan ke Kanaan. Kalau di Kanaan, hanya orang mati kalau ke Kanaan hanya untuk mati, untuk menghadapi orang-orang Kanaan yang bertubuh tinggi, besar, dan kuat-kuat itu. Nah, adik-adik melihat orang Israel dikuasai ketakutan, Yosua dan Kaleb yang merupakan 2 orang dari 12 pengintai
merobek pakaian mereka berdua sebagai tanda bahwa mereka berdua sedih melihat perilaku orang Israel yang lebih takut kepada manusia ketimbang percaya kepada penyertaan Tuhan. Padahal sejak mereka keluar dari negeri Mesir sampai mereka tiba di gurun Paran saat itu, Tuhanlah yang menyertai mereka. Dan Tuhan juga yang sudah berjanji akan membawa mereka masuk mendiami negeri Kanaan. Setelah Yosua dan Caleb merobek pakaiannya, mereka mengatakan dan mengajak orang Israel untuk jangan takut kepada orang Kanaan dan jangan memberontak kepada Tuhan, melainkan percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada untuk mereka dimanapun mereka berada. Karena itu adik-adik, hari ini kita diingatkan untuk yang pertama, didengarkan baik-baik, berani menyampaikan apa saja yang biasanya membuat adik-adik takut nih. Lalu, bahwa jika sedang takut, adik-adik harus berdoa kepada Tuhan, meminta keberanian, lalu dapat menceritakannya kepada mama dan papa yang membuat adik-adik takut agar papa dan mama dapat membantu mencarikan jalan keluar untuk mengatasi rasa takut adik-adik. Misalnya nih ya, adik-adik takut sakit, maka solusinya adalah menjaga kesehatan dengan baik di masa pandemi dan tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan. Oke adik-adik, dengan keluar memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa cuci tangan dulu sebelum makan. Oke. Yang kedua, bersikaplah berani seperti Yosua dan Caleb. Mengapa Yosua dan Caleb berani? Karena mereka percaya akan penyertaan Tuhan. Adik-adik diajak untuk selalu percaya juga akan penyertaan Tuhan dan hidup dalam penyertaan Tuhan melalui kehadiran papa dan mama dan semua orang yang mengasihi adik-adik. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, jika melihat teman-teman adik-adik dalam ketakutan, adik-adik dapat menguatkan mereka seperti yang dilakukan oleh Yosua dan Caleb dengan mengatakan kepada teman-teman adik-adik, jangan takut, Tuhan menyertai kamu, percaya kepada Tuhan. Oke adik-adik, diingat ya adik-adik, kalau adik-adik takut, berdoa kepada Tuhan, dan adik-adik juga harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menyertai adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita Karika. Adik-adik, ada aktivitas nih untuk adik-adik. Aktivitasnya adalah temukan 5 perbedaan dari kedua gambar di bawah ini. Yuk dicari yuk perbedaannya adik-adik. Yang teliti ya. Itu aktivitas minggu ini. Jangan lupa nanti adik-adik kalau sudah selesai mengerjakannya, dikirim ya ke kakak atau ke grup. Oke, terima kasih. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan cerita. Yuk sekarang kita berdoa untuk merespon cerita yang sudah kita dengar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami hari ini sudah boleh belajar dari Caleb dan Yosua bahwa kami harus berani, tidak boleh takut karena kita harus percaya dan kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita.
Kita tidak ingin takut seperti bangsa Israel. Kami ingin selalu berani karena ada perlindungan dari-Mu ya Tuhan. Kiranya kami selalu menjadi anak yang berani dan selalu dalam penyertaan-Mu. Ya Tuhan, berkati sepanjang minggu ini agar kami boleh menikmati hari-hari-Mu dan juga menikmati berkat yang sudah boleh Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon cerita firman Tuhan yang tadi telah kita dengar bersama dari Kak Ripka, kita akan bernyanyi lagu Besarlah Kasih Bapakku. Sama-sama ya. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Bapa dalam kasih-Mu, arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Adik-adik, kakak mau ingatkan kembali, meskipun ibadah IMPA kita masih online, adik-adik tetap bisa memberikan persembahan. Gimana caranya? Caranya adik-adik bisa titipkan melalui mama papa. Minta tolong mama papa untuk membawa kolekte atau persembahan adik-adik ke gereja. Terima kasih. Ya adik-adik, sebelum kita akan menutup IMPA hari ini, kita akan bernyanyi dulu lagu Bapa di Sorga Mengasihiku. Sama-sama ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepala.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan telah memberkati dan memimpin IMPA online kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong berkati kami agar kami boleh melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar tadi. Berkati kami agar kami tidak takut terhadap apapun, menghadapi keadaan apapun, sebab kami tahu tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup IMPA hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya adik-adik, terima kasih telah mengikuti IMPA online hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan melakukan protokol kesehatan dimanapun adik-adik berada. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi di minggu depan adik-adik.